Desa Panggung Harjo merupakan salah satu desa di Kabupaten Bantul yang secara langsung berbatasan dengan kota Yogyakarta. Sejak tahun 2019, Dinas Koperasi dan UKM DIY menggulirkan program Desapreneur. Program ini bertujuan untuk meningkatkan skill warga pedesaan dalam bisnis dan desa budaya. Produk yang mereka angkat adalah olahan lele, karena banyak warga desa Panggung Harjo memiliki usaha di kembang biak lele. Unit Panggung Harjo mengembangkan 2 olahan lele, yaitu stik lele dan abon lele. Saat ini, stik lele dan abon lele sudah menjadi produk unggulan atau ikon masyarakat desa Panggung Harjo. Dan berikut ini merupakan hasil analisis kelompok kami mengenai proses produksi yang ada di Desa Panggung Harjo. Yang pertama yaitu competitiveness. Competitiveness ini merupakan seberapa efektif organisasi dalam memenuhi keinginan dan kebutuhan pelanggan relatif terhadap organisasi lain yang menawarkan barang atau jasa yang serupa. Location sendiri merupakan perusahaan atau organisasi berlokasi di dekat bahan baku dan pemasok mereka. Kemudian praktiknya saat ini, bahan baku yang diproduksi lele berasal dari kekayaan alam yang memang sudah dimiliki oleh Desa Panggung Harjo untuk proses produksi dan bahan baku dekat. Namun dari segi pemasaran masih jauh dari target pasarnya. Kemudian rekomendasi dari kelompok kami memanfaatkan potensi utama terdekat, yaitu objek wisata lokal Kampung Matraman ataupun nama desa sendiri yaitu Panggung Kuliner juga masuk dalam pertimbangan. Bisa dikembangkan lagi dengan cara paket tur wisata ke sentra pembuatan abon lele. Kemudian semua bisa dijadikan paket tur dengan ke sentra pembuatan abon lele sehingga dapat menarik wisata dari luar desa atau luar kota. Quality sendiri merupakan penetapan harga untuk sebuah produk berdasarkan bahan baku yang digunakan. Praktik saat ini produk yang sudah melalui tahapan analisis dengan produk lainnya yang sudah ada di referensi untuk dipelajari guna memberikan ciri khas tersendiri dari Desa Panggung Harjo. Kemudian, rekomendasi dari kelompok kami dapat dikembangkan dengan menciptakan beberapa varian rasa abon lele, misalnya rasa manis, asin, dan pedas. Kemudian, dengan adanya variasi abon lele dapat memberikan tambahan pilihan bagi konsumen baru yang memiliki cita rasa yang berbeda, sehingga dapat menarik konsumen yang lebih luas lagi selain dengan rasa original yang sebelumnya sudah dimiliki oleh Desa Panggung Harjo. Untuk pricing ini penetapan harga untuk sebuah produk berdasarkan bahan baku yang digunakan. Kemudian untuk produk stik lele ini dijual dengan harga yang bervariasi, yaitu untuk 250 gram dengan harga 20.000 dan 50 gram dengan harga 5.000. Kemudian untuk abon lele sendiri itu harganya itu 30.000 per ons, sedangkan untuk setengah ons itu dihargai dengan harga 20.000. Rekomendasi dari kelompok kami dapat menentukan harga dengan mempertimbangkan biaya modal dan proses produksi sehingga dapat bersaing dengan pasar. Untuk promotion ini merupakan dapat memberikan efek pada perencanaan agregat terutama pada saat demand tinggi. Kemudian praktek saat ini Desa Panggung Harjo ini masih menggunakan cara word of mouth berupa penyampaian melalui ibu-ibu PKK dan melalui WhatsApp group, dibantu dengan masyarakat muda yang mempromosikan secara online dan menjualnya di e-commerce. Kemudian rekomendasi dari kelompok kami memanfaatkan potensi
utama terdekat yaitu objek wisata lokal Kampung Matraman ataupun nama desa sendiri yaitu Panggung Kuliner sebagai media promosi secara langsung dan membuat akun media sosial resmi produk Abon Lele untuk menjaring generasi muda dan pasar yang lebih luas. Selanjutnya kita akan masuk ke Product and Service Design, di mana Product and Service Design ini adalah suatu kegiatan untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan pelanggan di dalam suatu produk dan layanan, serta mengetahui pengembangan produk dan layanan. Untuk yang pertama, kita akan masuk ke Degree of Newness, di mana Degree of Newness ini adalah modifikasi produk atau jasa yang sudah ada, lalu perluasan produk atau jasa yang sudah ada. Untuk praktek saat ini, Desa Panggung Harjo ini memiliki produk utama, yaitu plastik lele yang sudah dimodifikasi menjadi abon lele. Nah, untuk rekomendasi dari kami, Desa Panggung Harjo ini sebaiknya membuat variasi rasa abon lele seperti original dan pedas dengan level kepedasan tertentu. Lalu dalam memproduksi varian rasanya, Desa Panggung Harjo ini juga harus melakukan uji coba resep untuk mencapai rasa yang diinginkan oleh konsumen. Lalu kita akan masuk ke Phase in Service Design, di mana ini adalah proses merancang layanan untuk menciptakan pengalaman pelanggan yang unik dan memberikan customer satisfaction. Nah, untuk praktek saat ini, packaging abon lele ini masih menggunakan plastik zipper dan stiker di atas produknya itu sebagai logo atau simbol dari brandnya. Nah, untuk rekomendasi dari kami, itu stiker logo itu sebaiknya disablon di atas plastik zipper agar bisa meminimalisir waktu untuk penempelan stiker. Nah, dengan adanya menggunakan langsung disablon ini akan dapat mengefisiensi waktu untuk pengemasan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang produk bundle, di mana produk bundle ini adalah strategi pemasaran di mana produk itu dikelompokkan bersama menjadi 2 atau lebih dalam satu kemasan penjualan dengan suatu harga. Nah, untuk prakteknya saat ini, Desa Panggung Harjo ini belum menggunakan produk bundle, sehingga fokus utamanya itu adalah produk abon lele yang merupakan produk pengembangan dari produk awal yaitu stik lele. Nah, untuk rekomendasi dari kami, strategi bundling itu dapat dilakukan kepada setiap produk yang kurang laku atau produk yang masih kurang dikenal oleh konsumen, serta masih belum diminati. Nah, contoh strategi untuk bundling abon lele ini adalah abon lele dengan stik lele. Nah, strategi bundling produk ini membantu mengurangi produk yang tidak laku, lalu membuat ruang penyimpanan itu menjadi lebih luas dan mengurangi biaya penyimpanan. Nah, kita akan masuk ke proses Chain Network Analysis atau PCN. Untuk proses Chain Network Analysis ini adalah mengoptimalkan proses yang dirancang antara interaksi organisasi dengan konsumen sehingga dapat mencapai tujuan. Nah, untuk praktek saat ini, Desa Panggung Harjo ini sudah mulai menjual produknya ini di website pasar.id. Tidak hanya menjual secara tradisional saja, tetapi ini sudah menggunakan media online untuk memasarkan produknya, sehingga adanya kemudahan akses untuk masyarakat lain agar dapat mengenal, memahami, dan membeli produknya. Nah, untuk rekomendasi dari kami sendiri, Desa Panggung Harjo ini dapat memasarkan produknya itu di marketplace lainnya dan kemudian dapat menerapkan surrogate interaction region di mana dapat memasarkan produknya ini di objek wisata seperti objek wisata lokal yaitu Kampung Matraman atau tempat wisata di daerah Yogyakarta yang lain. Nah, juga dapat menjual produknya itu di pasar swalayan, contohnya swalayan Pamela di Yogyakarta atau toko khusus untuk oleh-oleh sebagai oleh-oleh khas dari daerah Yogyakarta. Nah, untuk marketplace lain itu bisa dari Shopee atau Tokopedia. Baik, untuk just in time ini merupakan sebuah pendekatan secara kontinu dan berfokus pada output serta pengurangan inventory. Nah, untuk eliminate waste ini, produsen menginginkan proses yang tidak memiliki limbah
Menurut Ogno, terdapat 7 macam limbah yang dapat diminimalisir, yakni overproduction, key waste, transportation, inventory, motion, overprocessing, dan defective product sehingga proses produksi berjalan efisien. Untuk yang pertama, proses waste atau overprocessing ini merupakan kegiatan yang tidak menambah nilai pada produk. Praktiknya saat ini Desa Pangguharjo mampu memproses waste dengan baik. Setiap bagian lele diolah sehingga tidak menghasilkan waste, seperti tulang lele diolah menjadi stik lele, kemudian daging diolah menjadi abon, dan kulit diolah menjadi kerupuk lele. Kemudian rekomendasi dari kelompok kami, meskipun sudah mengurangi waste, Desa Pangguharjo perlu melakukan survei kebutuhan dari masyarakat sekitar sehingga produk yang diolah tetap terjual berdasarkan needs dan wants-nya dari konsumen. Kemudian Desa Pangguharjo dapat menanyakan feedback kepada pelanggan yang membeli produk mereka. Waiting time ini merupakan adanya idle time sehingga proses menghasilkan kegiatan non-value added. Untuk praktik saat ini, Desa Pangguharjo ini pengemasan abon lele ini dilakukan secara manual oleh 5 orang dan menyebabkan adanya proses menunggu untuk orang setelahnya, di mana seharusnya bisa dilakukan dengan lebih efisien dan dengan orang yang lebih sedikit. Kemudian Desa Pangguharjo ini melakukan sistem pre-order sehingga menimbulkan waktu yang lebih lama agar produk sampai ke tangan konsumen. Kemudian untuk rekomendasi kelompok kami, yaitu yang pertama menerapkan workload analysis untuk masing-masing pekerja sehingga setiap orang memiliki beban kerjanya masing-masing. Kemudian yang kedua, jika demand telah mengalami peningkatan, pihak dari Desa Pangguharjo ini dapat membuat produk menjadi ready stock sehingga proses pelayanan konsumen menjadi lebih cepat dan mengurangi waiting time. Kemudian Desa Pangguharjo ini harus dapat memberikan pelatihan mengenai apa itu workload analysis dan juga pembagian beban kerja, sehingga hal ini akan menjadi tantangan baru untuk mereka. Kemudian untuk inefficient work methods atau motion ini merupakan metode produksi yang tidak efisien untuk menghasilkan suatu produk. Praktik saat ini, pekerja yang melakukan pelepasan stiker ini terlalu lama sehingga pekerjaan menjadi kurang efisien. Kemudian rekomendasi dari kelompok kami, Desa Pangguharjo ini dapat mendesain packaging baru yang memiliki logo produk pada kemasan. Kemudian dapat bekerja sama dengan UMKM percetakan setempat sehingga metode produksi itu dapat lebih efektif dan lebih efisien jika produknya itu sudah diproduksi secara lebih banyak. Kemudian ada push and pull system. Pull system ini merupakan sebuah sistem kerja di mana aliran barang disesuaikan berdasarkan demand dari pelanggan. Kemudian untuk push system sendiri itu merupakan sebuah sistem kerja di mana finished good dipasarkan ke pasar tanpa melihat permintaan. Kemudian praktik saat ini Desa Pangguharjo ini telah menerapkan pull system dengan memproduksi berdasarkan jumlah yang diinginkan oleh pesanan. Kemudian rekomendasi dari kelompok kami, Desa Pangguharjo, dapat menerapkan push system agar produk yang dihasilkan dapat dikenal oleh masyarakat luas, sehingga tidak hanya mengandalkan sistem pre-order saja, juga mendorong agar produk yang dihasilkan dapat dilihat oleh calon konsumen lain. Kemudian dapat bekerja sama dengan BUMDes sekitar dan swalayan, serta mengembangkan penjualan ke e-commerce. Pihak Desa Pangguharjo juga dapat melakukan analisis permintaan berdasarkan hasil penjualan. Ya,
Di sini bagian kualitas. Jadi kualitas itu ialah kemampuan dari sebuah produk ataupun jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Yang pertama itu dari komunikasi. Jadi praktik saat ini yang diterapkan oleh Desa Panggung Harjo itu, mereka sudah memperkenalkan produk abon lele dengan menggunakan campuran bahasa Jawa dan juga bahasa Indonesia. Jadi sehingga kurang dapat dipahami oleh beberapa orang. Rekomendasi kami untuk Desa Panggung Harjo ialah dengan memperkenalkan produk abon lelenya itu dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik, benar, dan juga jelas. Kemudian ada kompetensi. Praktik saat ini yang diterapkan oleh Desa Panggung Harjo itu belum adanya keterampilan dan pengetahuan yang merata dalam proses pembuatan produknya dan penyajian produk untuk konsumennya juga. Rekomendasi yang kami sarankan untuk Desa Panggung Harjo ialah dengan memberikan training atau pelatihan terkait dengan proses pembuatan produk dan pelayanan terhadap konsumen, sehingga dapat memberikan pelayanan dan penjelasan produk dengan baik dan benar pada para konsumen. Kemudian ada tangible. Praktik yang saat ini diterapkan oleh Desa Panggung Harjo itu dengan penggunaan seragam yang sama saat melayani pelanggan dan membuat produk-produknya. Rekomendasi yang kami akan berikan kepada Desa Panggung Harjo itu ialah dengan membuat toko offline agar para masyarakat itu dapat bertransaksi secara langsung serta menambahkan dekorasi di toko fisiknya agar lebih menarik perhatian dari para pembeli. Di sini quality management, praktik yang saat ini diterapkan oleh Desa Panggung Harjo itu, mereka dalam memproduksi abon lele ini belum bersertifikat halal dan sertifikasi keamanan makanan. Kami merekomendasikan Desa Panggung Harjo untuk mengajukan permohonan sertifikasi SPPIRT agar produk dapat masuk ke marketplace setempat. Dan juga jika omset telah katakanlah mencapai puluhan juta rupiah, Desa Panggung Harjo bisa mengajukan sertifikasi halal ke LPPOM MUI dan juga BPOM. Dan dengan adanya sertifikasi SPPIRT ini dan juga sertifikasi keamanan makanan BPOM akan memberikan rasa aman dan nyaman bagi para konsumen untuk mengkonsumsi produk abon lele dari Desa Panggung Harjo. Selanjutnya ada proses strategi. Proses strategi sendiri adalah menciptakan suatu proses dengan tujuan menghasilkan produk yang memenuhi persyaratan pelanggan pada biaya kendala manajerial lainnya. Nah, pertama ada proses sendiri ini adalah strategi. Proses adalah pendekatan organisasi untuk mengubah sumber daya menjadi barang dan jasa. Nah, untuk praktek saat ini di Desa Panggung Harjo saat ini berfokus pada produksi berbahan dasar ikan lele yang diolah menjadi abon dan stik lele. Nah, di sini sudah menerapkan produk fokus sebagai proses strategi. Rekomendasi dari kelompok kami adalah setelah menentukan fokus produk, desa dapat membuat proses produksi lebih efektif dan efisien sehingga dapat ditingkatkan. Nah, dengan desa dapat memberikan pelatihan terhadap tenaga kerjanya yang kurang terampil menjadi ahli di setiap bidangnya. Nah, selanjutnya ada teknologi. Praktek saat ini di Desa Panggung Harjo ini telah menggunakan spinner dan oven untuk produksi abon dan stik lele. Dan untuk rekomendasi dari kelompok kami adalah menambahkan teknologi seperti fryer untuk menggoreng dan cutting stiker untuk kemasan yang ada di gambar di bawah. Nah, dengan menggunakan alat ini dapat meningkatkan efisiensi dalam proses produksi. Namun dengan catatan jika sudah memiliki demand dan volume produksi tinggi karena membutuhkan biaya yang cukup besar. Nah, selanjutnya ini adalah proses produksi dari abon stik lele. Di praktek saat ini, Desa Panggung Harjo ini dalam melakukan proses produksi masih berdasarkan demand dari WA Group. Nah, setelah itu baru memulai produksi abon dan stik lele yang dilakukan pada hari Rabu mulai jam 9 pagi sampai jam 2 siang. Nah, di gambar di sebelah kiri ini adalah bagian dari bagaimana dari ikan lele sampai menjadi abon dan stik lele. Hari ini kedatangan paket lumayan gede. Tuh, gede kan? Lumayan. Yuk kita unboxing isinya.
Oke, kita dari kelompok 2 telah membeli produksi dari Desa Panggung yaitu abon lele dan stik lele. Nah, saat ini kita akan mencoba nih bagaimana rasa dari stik lele dulu ya. Coba. Renyah, gurih, ya cocok lah kalau buat temenin kita ngambil sambil nonton, kerjaan tugas, itu bisa lah. Bumbunya berasa banget, enak pokoknya. Sekarang kita coba abon lelenya nih, bagaimana rasanya. Pakai sendok deh. Nah, abon nih. Abon lelenya pun nggak renyah. Ini cocok ditemani sama sepiring nasi putih. Sudah bisa bikin perut Anda kenyang. Recommended lah produksi dari Desa Panggung, abon lele Lelenya dan berasa banget pokoknya. stik lelenya. Juara. Top. Selanjutnya ada aggregate planning. Ini adalah output dari sales and operation planning yang berfokus pada kuantitas yang harus dihasilkan dan produksi yang akan dilakukan dan bertujuan untuk memperkirakan permintaan pada periode mendatang sehingga perusahaan mengeluarkan biaya yang minimal. Ya, pertama ada demand option. Demand option ini adalah pilihan ini dilakukan untuk mempengaruhi permintaan pelanggan berdasarkan promosi yang dilakukan oleh badan usaha. Nah, praktek saat ini yang dilakukan di Desa Panggung adalah masih melakukan sistem pre-order melalui grup WA pribadi atau dari WA grup yang khusus untuk pemesanan abon dan stik lele. Dan rekomendasi dari kelompok kami adalah memanfaatkan media sosial atau marketplace yang sudah terkenal seperti Tokopedia, Shopee ataupun Bukalapak. Nah, bekerja sama dengan UMKM atau BUMDes sekitar untuk meningkatkan demand. Nah, Desa Panggung harus mampu merencanakan strategi untuk meningkatkan demand seperti promosi, iklan, mengikuti bazar, dan menunjuk salah satu karyawannya sebagai pegawai administrasi untuk mengelola media sosial dan marketplace-nya. Ya, selanjutnya ada labor and scheduling. Ini adalah dalam perencanaan agregat jumlah jam lembur ini mempengaruhi hasil dari produksi. Nah, untuk praktek saat ini di Desa Panggung ini masyarakat Panggung ini mayoritas ibu-ibu PKK dan tidak ada jam kerja yang mengikat. Nah, untuk schedule sendiri untuk proses produksinya ini setiap hari Rabu pukul 9 pagi sampai jam 2 siang. Nah, untuk rekomendasi dari kelompok kami adalah dapat membuat jadwal sistem shifting dan menunjuk PIC agar sistem kerja lebih efektif dan efisien dengan melakukan musyawarah atau voting untuk pembuatan jadwal shifting sehingga tercapai mufakat untuk setiap tanggung jawab yang sudah ditentukan di awal. Selanjutnya ada capacity inventory. Ini adalah kapasitas yang digunakan dalam suatu produksi dan juga jenis penyimpanan yang digunakan, misalnya seperti dari raw material sampai ke produk akhir. Nah, untuk praktek saat ini sendiri di Desa Panggung ini tidak ada inventory bahan baku karena langsung mengambil dari tambak lele. Dan kapasitas produksi 5 kilo lele ini untuk setiap proses produksinya. Nah, tempat penyimpanan finished goods ini berupa masih etalase. Dan untuk rekomendasi dari kelompok kami adalah keputusan tepat. Namun apabila jumlah produksi telah meningkat pesat, Desa Panggung ini dapat membuat tempat penyimpanan khusus berupa gudang kecil yang etalasenya disesuaikan berdasarkan tangga produksi atau bisa kita sebut first in first out. Ya, selanjutnya mengenai layout. Jadi layout itu merupakan salah satu keputusan kunci untuk menentukan keberlangsungan efisiensi dari operasi atau kelangsungan suatu bisnis. Nah, itu tuh bisa berupa kapasitas, fleksibilitas, biaya, kualitas, dan citra dari usaha itu sendiri. Sebuah desain layout itu mencakup 5 hal. Yang pertama, utilitas ruang, peralatan dan manusia yang semakin tinggi. Lalu yang kedua, mempertajam aliran informasi, material, dan manusia. Yang ketiga, meningkatkan moral pegawai dan kondisi kerja yang aman. Yang keempat, meningkatkan interaksi konsumen atau klien. Dan yang kelima, fleksibilitas.
Selanjutnya ada good layout consideration, yakni itu untuk mengembangkan layout yang efektif dan efisien itu untuk memenuhi kebutuhan kompetitif usaha. Nah, kita bisa lihat di gambar sebelah kiri ini adalah layout yang diterapkan oleh Desa Panggung Harjo pada saat ini. Dalam layout ini tuh memiliki beberapa kekurangan, seperti kita lihat bahwa bumbu dapurnya terletak di ujung ruangan yang mana tuh sulit untuk dijangkau. Lalu meja packing berada jauh dari etalase, letak kompor yang dekat dengan meja packing ini dapat menimbulkan kebakaran karena bahan kemasan yang digunakan oleh Desa Panggung Harjo ini mudah untuk terbakar. Lalu letak spinner ini tidak sesuai berdasarkan proses produksi yang mereka lakukan. Dan letak karpet yang dekat dengan kompor sehingga dapat menambah motion atau mengurangi fleksibilitas dari pegawai yang ada di bagian kompor ini. Sehingga dengan kondisi saat ini proses produksi belum dimaksimalkan walaupun menurut mereka layout itu sudah cukup. Nah, berikut ini merupakan good layout consideration dari kelompok kami. Yang pertama, ini bisa dilihat dari tampak atas, ini dari tampak lele, lalu di sini nanti akan ada proses pembersihan lelenya yang nantinya akan dipindahkan melalui jendela yang ada di sini untuk melalui proses selanjutnya. Ini tampak ISO, lalu tampak kanan, tampak kiri, dan ini tampak depan. Dan berikut ini merupakan video dari layout yang kami rekomendasikan. Jadi bisa dilihat dari sini ada tampak lele, lalu ini ada jendela untuk proses pemasukan dari proses yang ada di luar ke dalam. Dan ini tokonya untuk menjual produk apabila produk sudah high demand. Ini kondisi dapur, jadi kami menggunakan 3 kontainer 20 feet untuk masing-masing proses ini. Jadi untuk proses produksi ini menggunakan 2 kontainer, sedangkan untuk tokonya ini menggunakan 1 kontainer dengan ukuran 20 feet. Untuk tipe layoutnya sendiri, untuk praktek saat ini tuh proses produksi itu dipisah berdasarkan aktivitas memasak dan aktivitas packaging. Sehingga secara tidak langsung mereka ini sudah menerapkan proses oriented layout berdasarkan proses awal dari packaging. Ini merupakan gambar dari produk abon lele dan stik lele yang sudah siap untuk dijual. Lalu kami merekomendasikan berdasarkan layout awal dan layout yang baru, itu tuh kami merekomendasikan untuk mengatur tata letak kembali sehingga proses produksi yang dilakukan ini itu dapat memudahkan aliran untuk perpindahan produk dan mengurangi waste motion. Dengan kondisi sekarang, mungkin pihak Desa Panggung Harjo ini hanya melakukan sedikit tata letak sehingga nantinya proses itu akan menjadi lebih efisien dalam proses produksi. Selanjutnya yaitu job design yang merupakan sebuah pendekatan yang menspesifikasikan pekerjaan seorang individu atau sebuah kelompok. Sebuah job design ini dapat diteliti menggunakan job specialization, job expansion, psychological components, self-directed teams, dan motivation and incentive system. Yang pertama yaitu visual workplace, yang mana salah satu elemennya adalah visual signals, yaitu memberi sinyal informasi produksi secara cepat dan akurat. Praktek saat ini, Desa Panggung Harjo dalam proses produksinya masih belum tersusun dengan rapi. Peralatan yang digunakan masih minim dalam hal pembuatan dari bahan mentah hingga barang siap jual, sehingga kami merekomendasikan diperlukan sebuah sistem yang jelas dalam proses produksinya agar setiap detail dalam proses produksi jelas alurnya dan penanggung jawabnya serta peralatan yang dibutuhkan untuk mendukung proses produksi dan pelatihan agar para karyawan sudah terampil dan mahir dalam menggunakan peralatan. Keterangannya adalah sebaiknya dalam proses produksi sudah memiliki SOP atau Standard Operational Procedure
yang jelas dan sudah disepakati oleh semua karyawan, sehingga dalam proses produksinya dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Yang kedua, yaitu job specialization. Ini adanya pembagian kerja atau spesialisasi pekerjaan yang tujuannya untuk membantu mengurangi biaya tenaga kerja yang multi-skill. Selain itu, tujuannya juga agar pekerjaan menjadi lebih fokus dan efektif. Praktek saat ini, Desa Panggung-Harjo dalam melakukan produksi abon dan stik lele dilakukan oleh 8 orang dan hanya satu yang memiliki job specialization, yaitu kemampuan untuk meracik bumbu. Dalam melakukan pekerjaan lain dapat dilakukan secara bergantian dari hari ke hari. Sehingga rekomendasi dari kami adalah perlu pelatihan metode pengolahan tertentu untuk setiap anggota agar memiliki spesialisasi tertentu guna efisiensi dan efektivitas proses pembuatan produk. Keterangannya adalah tidak perlu menggunakan seorang ahli untuk memberikan training karena masing-masing pekerja dapat saling sharing terkait metode masak dan menggunakan alat untuk produksi abon dan stik lele. Yang ketiga yaitu job expansion, yaitu batasan ekspansi pekerjaan. Praktek saat ini adalah Desa Panggung-Harjo dalam melakukan produksi abon dan stik lele masih dilakukan oleh 8 orang, yang mana setiap orang ini memiliki usahanya masing-masing. Dari 8 orang tersebut dibagi menjadi beberapa tugas dan tanggung jawab masing-masing. Maka di sini masih ada batasan terkait tenaga kerja yang minim dan dilakukan secara bergantian dari hari ke hari. Sehingga rekomendasi dari kami yaitu bisa menerapkan smaller labor pool karena pekerjaan yang diperluas itu membutuhkan lebih banyak keterampilan dan penerapan tanggung jawab yang lebih besar. Persyaratan pekerjaan ini telah meningkat, maka langkah ini dapat diaplikasikan oleh Desa Panggung-Harjo terkait untuk peningkatan produksi abon dan stik lele. Keterangannya adalah dapat melakukan evaluasi pada sistem produksinya agar sesuai dengan standar, efektif, dan efisien. Untuk menunjuk satu orang menjadi penanggung jawab setiap proses produksinya untuk meminimalisir kesalahan yang mungkin terjadi. Yang keempat, yaitu self-directed, yaitu sekelompok individu yang diarahkan agar dapat bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama. Tim ini dapat diatur untuk tujuan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Praktek saat ini, yaitu Desa Panggung-Harjo, ada 8 orang yang memproduksi stik dan abon lele dan memiliki tanggung jawabnya terhadap proses pembuatan produk ini sejak awal hingga akhir. Dengan kesepakatan bersama untuk jangka pendek yang dilakukan setiap hari Rabu, itu bisa dilakukan sejak pagi hingga selesai. Maka rekomendasi dari kami yaitu membuat kesepakatan bersama untuk jangka panjang agar dapat memproduksi abon dan stik lele ini sehingga tidak membebani setiap anggota. Maka adanya peningkatan produksi dan penjualan ini tidak hanya berdasarkan sistem pre-order, tetapi produknya diharapkan bisa ready stock. Keterangannya adalah dapat meningkatkan produksi abon dan stik lele dan menambah jumlah hari kerjanya, sehingga konsumen tidak menunggu terlalu lama untuk pre-order dan produknya menjadi ready stock, maka tujuan bersama ini akan tercapai. Yang terakhir yaitu flow diagram. Bisa dilihat di foto sebelah kiri, terdapat banyak movement yang dilakukan sehingga aliran pergerakan barang dan human resource-nya ini menjadi terlihat lebih padat. Maka rekomendasi dari kami bisa dilihat di foto sebelah kanan ini. Peralatan dapat diatur berdasarkan tahapan-tahapan produksi yang dilakukan untuk membuat abon lele sehingga meningkatkan utilitas uang, peralatan, dan manusia serta meminimalisir jenis pergerakan. Gambar sebelah kanan ini rekomendasi kami berdasarkan good layout consideration yang telah dijelaskan sebelumnya. Keterangannya adalah masyarakat Desa Panggung-Harjo dapat mengatur ulang layout berdasarkan tahapan proses yang dilakukan tanpa harus membeli barang atau peralatan yang baru. Iya, bagian terakhir nomor 9 itu data governance. Jadi data governance itu adalah proses pengolahan dari data-data untuk
tiap-tiap fase dari bisnis, dari suatu organisasi ataupun perusahaan. Jadi pada saat ini Desa Panggung Harjo itu belum menerapkan data governance-nya sama sekali. Kami merekomendasikan untuk penggunaan dari sisi finance seperti penjualan, pemasukan, persediaan, balance sheet, dan income statement. Dan kemudian yang kedua, dari sisi operations-nya, kami menyarankan untuk menggunakan inventory tracking, prosedur operasional produksi, tracking order, data informasi penduduk, dan kemudian data dari para pegawai di G2RT Desa Lemongan. Kemudian yang terakhir dari sisi marketing, data para customer, dan juga data dari para UMKM sekitar. Dan juga kami merekomendasikan untuk menggunakan Microsoft Excel atau aplikasi gratis yang lainnya yang dapat di-download di App Store ataupun Play Store seperti Bukukas dan Jurnal. Nanti lukis bentar. 1, 2,